sekalian daerah rawan di Sumatera Barat, banjir, kemudian longsor, kemudian galundung. Contohnya ketika takal di balik, lahar dingin ada dihantam di keranasan. Tapi itu balik sore ada longsor di Sialawi. Rasanya yang namanya musibah, namanya fitnah itu terjadi bukan oleh orang yang terima oleh orang yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama MBTA Baitul Arafah Channel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Wa'lamu anna Allaha syadidul 'iqab. Summa qala Allah Ta'ala, wa anibu ila rabbikum wa aslimu min qabli an ya'tiyakumul adzabu thumma la tunsarun. Sadaqallah. Yang saya hormati lurus masih abrar, punya mama, alim ulama, tidak pandai, ibu, rekan doang dan terkhusus kami sayangi dan kami cintai anak kami pada subuh pagi. Kuenya jago subuh, siwadi telah subuh. Selanjutnya setelah berikan salam kita kirimkan kepada yang besar kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan awak, yang juga memberikan contoh teladan untuk awak semua. Salah satu yang kita perlukan dalam hidup kita awak ini. Dan insya Allah akan berhasil dengan kau senantiasa untuk mencontoh, mengikuti dan meneladani beliau, sehingga kita sama beliau nanti jadi masuki surganya insyaallah. Amin. Bapak Ibu hadirin hadir, terima kasih pada subuh ini kami rombongan pergi ke lapangan. Kalau bisa hadir mesti abrar. Alhamdulillah pokoknya si abrar do subuh mau kami jemaah. Mudah-mudahan mereka akan tetap terjaga terpelihara. Sehingga setiap waktu dan kemudian maksudnya di bawah kantung jemaah usia beragam berani, kemudian lembu, undung, anak-anak selalunya hadir. Sehingga memang mesti berbakat imarah ya, karena memang Allah mengajarkan kawan, memerintahkan kawan memang saja juga diimarahkan. Innama ya'muru masajidallah, itu saja memang harus diimarahkan, harus ditakmir, sehingga memang keberadaan saja itu akan memberikan manfaat
dampak ya, seperti itu di dalam hidup kita. Untuk pagi ini Bapak Ibu yang akan mendasari ceramah Ambo adalah surat Al-Anfal, surat angka 8 ayat 25. Yang tadi ayatnya lah baca. Yang artinya hendaklah kamu waspada, hati-hati fitnah yang Allah timpakan bukan hanya kepada orang-orang zalim saja dan kamu. Hendaklah kamu waspada dalam hati-hati yang namanya kezaliman, namanya fitnah, musibah itu datangnya bukannya untuk orang-orang zalim saja, bukannya khusus orang zalim saja. Ketahuilah sesungguhnya Allah sangat pedih akan ikapnya, azabnya. Kemudian dilanjutkan dengan surah Az-Zumar ayat yang ke-53. Ayat yang ke-53. Ya artinya katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, qul ya ibadiyalladzina asrafu. Ya katakanlah hai hamba-hambaku yang melampaui batas pada diri. Jangan kamu putus asa atas rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Dan Allah mengampuni dan mengampuni. Dan hendaklah kembali kepada Tuhan dan kemudian patuhlah kepadanya sebelum datang kepadamu azab yang datangnya secara tiba-tiba. Bapak Ibu hadirin berbahagia, sebelum Allah sampaikan pesan dari ayat yang dibacakan tadi, ada banjir, kemudian longsor, kemudian ada galado, kemudian itu kadang-kadang ada lampu atau sangka berarti dah. Kalau dikalian daerah awal di Sumatera Barat dulu, ya dulu ada di Solo, ya Gunung Talam, sehingga sebagian masyarakat itu ada yang ditransmigrasikan ke Darmasraya. Itu juga dulu di Baso, dia pernah jadi Galado banyak besar rumah, sehingga sebagian warga awal ada yang ditranskan ke daerah 50 kota saja. Itu juga di tempat-tempat yang lain. Ya. Kemudian ini terjadi ya sepanjang tanggal 7-8 Maret yang lalu, itu sepanjang pantai Selat Barat, kemudian Padang Pariaman, kemudian Utapana, kemudian Selatan, kemudian letus Sungai Merapi, kemudian banjir dari Singgalang, Dike, itu ada Lembah Anai, kemudian tanah datar, Ragam, Padang Panjang dan lain-lain. Dan kita lihat perubahannya dari musibah, dari bencana itu. Satu
pilih. Dia ada rumahnya yang tanah tapi orangnya selamat. Ada rumahnya yang tanah tapi orangnya selamat. Macam-macam. Jadi bahkan ada kita lihat ya, yang usahajinya selamat kemudian dan sekitarnya banyak rumah yang tanah. Nah itu adalah tanda-tanda yang Allah sampaikan kawan. Apa yang disampaikan Allah SWT tadi itu bahasanya yang namanya musibah, yang namanya fitnah itu terjadi bukan oleh orang, diterima oleh orang-orang yang salah. Sehingga Allah menyampaikan kawan adalah kamu waspada, adalah kamu hati-hati. Dalam kamu waspada, kamu hati-hati. Jadi maksud itu kebaikan yang kita berhadir. Itulah yang memang harus kita miliki. Ya. Allah kanakan kawan supaya memang waspada, hati-hati. Wah jago-jago. Sama yang namanya musibah, bencana itu. Contohnya ketika tangkal di Balik. Ya, yang namanya ya lahar dingin dan dia hantam di keranasan. Tapi itu balik sore ada longsor di Sialawi. Nah orang yang berkenaan ya dua buah kendaraan masuk juga sehingga dua orang meninggal. Kemudian 5 orang selamat. Jadi kalau saya itu orang yang sedang lalu itu juga ketika bulan Maret yang lalu itu yang karena ketika banjir di pesisir punya orang yang berkata 4 dari Kebun Bulu ya, ada yang dari Piaman, ada yang dari banyak tangan. Jadi maksud saya itu berbahagia ayat kejadian dan peristiwa itu menunjukkan kawan bukan orang-orang saja. Nah maksud itu ayat itu mengatakan kawan supaya memang awak senantiasa waspada, senantiasa hati-hati, senantiasa dekat dengan Allah SWT. Kenapa? Karena memang yang namanya musibah, yang sampai musibah itu membawa kepada kematian, itu tidak hanya menimpanya orang-orang yang zalim saja. Yang namanya kematian itu juga akan menimpa semua orang. Tentang kamu kembali ke situ dari Bukit Tinggi, dan kemudian ada kawan yang sama sekolahnya pulang ke Rajo, pulang di Kantu, dan kemudian di barang jalan. Dan kemudian data luarnya lain tengah dan kemudian akhirnya dibawa ke rumah sakit meninggal. Nah maksud itu Bapak Ibu Allah mengatakan kawan-kawan harus waspada dan harus hati-hati akan musibah, akan bencana, ataupun juga kematian dan ya, yang memang tidak kita sukai, tidak kita senang. Allah katakan adalah kamu waspada dan wattaqu, adalah kamu waspada, adalah kamu senantiasa dekat dengan Allah SWT, adalah kamu senantiasa hati-hati. Apa sih itu ibu kalau bawa pabrik Solo kemudian dari jalan B karena memang jalan ke Solo itu ya setelah subuh jurang sholat tidak ya ada bukit tinggi. Nah apa saya itu hati-hati maksudnya. Az-Zumar ayat 39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah
Katakan ya Muhammad kepada hamba-Mu yang melampaui batas atas dirinya sendiri. Jangan kamu asa selamat Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Sesungguhnya Allah itu akan mengampuni dosa-dosa kamu semuanya. Dan sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau saya itu berbahagia, bagaimanapun juga dalam kehidupan kita, maka kita tidak boleh putus asa. Kita harus berusaha berikhtiar. Ya, kita punya orang-orang yang berilmu. Nah, kita bertanya kepada mereka. Kita berusaha berikhtiar. Jangan sampai awal langsung mentuihan. Usah diri awal pada jalan kembali lain. Ya, dalam Al-Quran Allah katakan kawan, wa anibu ila rabbikum. Maka hendaklah kamu segera kembali kepada Allah SWT. Wa anibu ila rabbikum. Jadi kalau ada yang melampaui batas, kalau ada yang selalu berlumpur ke Allah SWT, maka segera kembali kepada Allah SWT. Kenapa? Karena memang dalam ayat 54 ini bahwasanya yang namanya azab yang datangnya secara tiba-tiba, tanpa dikira-kira. Wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adzab summa la tunsarun. Yang datangnya supaya tanpa kamu kira-kira, tanpa kamu sangka-sangka. Ya, namanya dunia itu memilih Allah SWT. Maka oleh itu kita harus senantiasa kembali kepada Allah SWT. Kita tidak boleh putus asa. Wa anibu ila rabbikum, adalah kamu kembali, adalah kamu bertaubat kepada Allah SWT. Justru dalam ayat yang lain Allah katakan kepada kita berbahagia. Wa zalika huwal fawzul azim. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan yang besar. Yang pertama dalam ayat itu dikatakan adalah at-taibun, itu orang-orang yang bertaubat. Baik-baik yang berarti orang yang mendapatkan kemenangan yang besar itu adalah ketika mereka hilang, ketika mereka bersalah, maka mereka segera kembali. Orang-orang yang bertaubat. Karena yang namanya manusia itu adalah khatan manusia. Mereka sering lupa dan salah. Nah, maka itu maka Allah mengajak kepada kita semua, wa anibu ila rabbikum. Maka segera kembali kepada Allah SWT. Namanya musibah itu kita datangnya secara tiba-tiba, kita tidak tahu. Bukan hanya khusus kepada orang-orang yang zalim saja, tapi semua kita pun juga akan kena. Ya. Maka Allah mengingatkan kepada kita, di samping kita waspada hati-hati, maka kita segera kembali kepada Allah SWT. Teman punya ibu ketika bawa anakku saja alam buka, maka kita ingin Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika awak akan melakukan perjalanan, maka dulu doanya, ya doa dalam perjalanan. Kamu perjalanan. Itu adalah ya amalan-amalan yang memang yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW agar kita selalu kembali kepada Allah SWT. Karena namanya musibah itu datangnya secara tiba-tiba, tidak disangka-sangka. Ya. Tak pernah mengira tanggal 30 September 2009 sore hari dalam langkah dua sebagian sampai di rumah dan kemudian jadi kapok. Ada yang sehingga ratusan ribu kerusakan rumah yang ada di Sumatera Barat. Langsung di kota banyak. Sekian orang yang meninggal. Ya, dan kemudian hendaklah kamu ya tunduk patuh kepada Allah SWT. Kita amalkan dengan perintah-perintah Allah.
kita amalkan apa yang Allah anjurkan kepada kita, apa yang diperintahkan Rasulullah kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan meninggal kecuali dengan Islam, dengan patuh kepada Allah SWT. Maka saya itu berbahagia di dalam perjalanan hidup kehidupan kita ini, karena memang peristiwa yang akan kita lalui kita ada satu yang utama. Maka yang pertama kita harus hati-hati, waspada. Kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan kemudian selanjutnya kita segera bertaubat kepada Allah SWT, kembali kepada Allah SWT. Dan kemudian yang ketiga, kita beramal dengan Islam, kita melaksanakan ajaran-ajaran Islam. Wa aslimu lahu, ya, dan adalah kamu patuh ya kepada Allah SWT sebelum datang azab, musibah, bencana yang datangnya secara tiba-tiba, yang datangnya tidak pernah kamu perkirakan. Sumlah kamu tidak pernah memperkirakan, kamu tidak pernah mengira, kamu tidak pernah itu. Nah, maksud itu kata mama yang namanya musibah, namanya bencana, namanya kematian, namanya fitnah, datangnya munculnya bukan kepada orang saja. Maka kita waspada, hati-hati, dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT, dan kemudian kita segera kembali kepada Allah SWT, bertaubat kepadanya, memperbanyak istighfar di antaranya kepada Allah SWT, dan kemudian setelah itu kita mematuhi melaksanakan perintah-perintah Allah. Dan inilah yang akan menyelamatkan kita daripada hal-hal yang tidak kita harapkan.